Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 8 Rabiul Awal 1437 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2015. Biasanya kajian kita adalah dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun pada hari ini insyaallah kita akan membahas sekelumit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam adalah ma'rifatu Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap orang Islam wajib mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu, untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita harus belajar sirah Nabi. Di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sirah Nabi. Setiap orang Islam di rumahnya harus ada buku sirah Nabi. Kita ini perlu di rumah kita ada maktabah perpustakaan. Rumah tanpa maktabah ibaratnya adalah badan tanpa ruh. Tentu tidak bisa hidup. Perlu di rumah kita ada maktabah atau perpustakaan, dan di antara buku yang harus ada di sana adalah buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekarang ini alhamdulillah ada banyak penerbit-penerbit yang telah menerbitkan buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling bagus yang sudah diterjemahkan, dan ini yang paling laris di dunia, bestseller, yaitu buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, yang ditulis oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis, ahli sirah dari India, dan beliau memenangkan karya tulis ilmiah internasional tentang sirah Nabi yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami di Mekah. Beliau juara 1. Dan kemudian beliau tinggal di Arab Saudi. Alhamdulillah kami sempat bertemu dengan beliau. Ketika itu beliau berkunjung ke Islamic Center di Unaizah, tempat kami ngajar di sana. Masya Allah, orangnya, wajahnya penuh dengan cahaya. Jenggotnya dan rambutnya sudah putih semua, tampak haibah wibawa dari beliau, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri
rahimahullahu taala. Buku itu bagus dan di antara penerbit, banyak penerbit yang menerjemahkan dan menerbitkan. Setelah saya periksa, yang terbaik adalah terbitan dari Darul Haq Jakarta. Nah, itu wajib beli buku itu. Ar-Rahiqul Makhtum karya Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, penerbitnya Darul Haq Jakarta. Apalagi juga itu mendapat izin resmi dari penerbit bahasa Arabnya untuk menerbitkan dalam bahasa Indonesia. Perlu buku itu masuk rumah kita. Agak tebal memang, sekitar 700 halaman lebih, agak tebal. Itu seandainya di rumah dibaca tiap hari 1-2 halaman, atau katakanlah 2 halaman, insya Allah setahun hatam. Diulang lagi. Setiap hari dibaca di rumah buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita, keluarga kita, anak-anak kita mengenal beliau, mengenal perjuangan beliau, akhlak beliau, sifat-sifat mulia beliau, ibadah beliau, dan semua hal tentang beliau, dan pasti kita akan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengenai ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas diterangkan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Thalathatil Usul, ya, atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ketika berbicara tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Syekhuna mengatakan, wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadammanu khamsata umur. Adapun mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mencakup 5 perkara. Kalau kita ingin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ini minimal kita harus memahami 5 perkara ini. Yang pertama-tama al-amrul awal ma'rifatuhu nasaban. Yang pertama adalah mengenal beliau dari sisi nasab. Dari sisi nasab, dari sisi garis keturunan. Fahuwa asyrafun nasi nasaban. Maka beliau adalah manusia yang paling mulia nasabnya, garis keturunannya. Fahuwa hashimiyun qurasyiyun arabiyun. Dia adalah dari keturunan Bani Hashim, dari suku Quraisy dan dari bangsa Arab. Fahuwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah. Abdullah adalah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah putra Hashim, dan seterusnya. Jadi kita ini pertama-tama perlu kenal nasabnya Nabi. Kenal dulu siapa orang ini. Bagaimana mungkin kita mengikuti seseorang kita tidak kenal dia. Antum kalau mau ngaji kepada guru siapapun harus tahu siapa guru saya ini. Terutama juga dari sisi nasab, jelas enggak orangnya. Nah, di sini nasabnya Nabi adalah nasab yang paling mulia. Beliau dari Bani Hashim, yang mana disebutkan di dalam hadits yang sahih bahwasanya di antara anak cucu Nabi Ismail alaihi salam yang dipilih adalah Kinanah. Di antara anak keturunan Kinanah yang dipilih adalah suku Quraisy. Dari suku Quraisy yang dipilih adalah Bani Hashim. Dari Bani Hashim yang dipilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Memang nasab dalam Islam itu tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan ketakwaan. Di dalam Al-Quran yang Allah puji adalah sifat. Inna akramakum indallahi atqakum. Atau sebelumnya, ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang biak menjadi suku-suku dan puah-puah, berbagai macam bangsa, bahasa, warna kulit, dan apapun macam-macam, supaya saling mengenal. Lalu Allah tegaskan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa? Yang paling bertakwa. Ya. Namun demikian, seandainya orang bertakwa itu punya nasab yang bagus, berarti dia punya nilai lebih. Sudah bertakwa, nasabnya adalah nasab yang bagus. Dan ini adalah ketentuan Allah. Memang Allah mengatakan nasabnya Nabi yaitu dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, adalah nasab yang terbaik. Ini ketentuan Allah. Kita tidak boleh memprotesnya. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka adalah kaum yang rasionalis, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, yang rasialis ya. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad orang Arab. Ya, itu yang menyebabkan mereka tidak mau iman adalah rasialis, merasa sombong, merasa hasad, iri dengki, ya, sehingga tidak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara anak keturunan Nabi Ibrahim itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Ismail. Dari Ismail inilah bangsa Arab, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi Ishaq. Ishaq punya anak Yakub. Yakub itu punya nama Israel. Dan Yakub punya 12 anak yang disebut dengan Bani Israel. Nah, kenabian itu mula-mula dari kalangan mereka. Kenabian mula-mula dari kalangan mereka. Ya, terus Bani Israel karena mereka melampaui batas luar biasa, sudah tidak bisa ditolerir lagi, dicabut kenabian dari mereka, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang anak keturunan Ismail dari bangsa Arab. Orang-orang Yahudi sakit hati, orang-orang Bani Israel sakit hati, tidak mau beriman. Jadi ini adalah nasab Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dari ibunya Aminah bintu Wahbin, itu nasab ibunya dan nasab ayah Nabi bertemu di kakek yang kelima, Kilab. Kemudian dari kakek yang kelima ini bersambung terus sampai kakek yang ke-20, Adnan, diketahui secara pasti. Kemudian Adnan adalah keturunan Nabi Ismail. Hanya saja dari Adnan ke Nabi Ismail itu ada berapa kakek dan namanya siapa, ada perbedaan pendapat. Ya, demikian. Itu yang pertama. Jadi beliau dari nasab yang mulia, nasab yang mulia. Jadi bukan dari orang misterius. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Ats-tsani ma'rifatu sinnihi wa makan wiladatihi wa mahajirah, yaitu kita mengenal usia Nabi Muhammad SAW, tempat lahirnya dan tempat hijrahnya. Usianya berapa, tempat lahirnya di mana, tempat hijrahnya ke mana. Lalu diterangkan walahu minal umur 63 sana. Umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
63 tahun. 63 ini pakai hitungan apa? Pakai hitungan Hijriyah. Berarti kalau pakai hitungan Masehi berapa? Iya, 61. Selisih 2 tahun. Berarti kalau pakai Masehi kayak kita ini umurnya Nabi cuman 61. Karena Hijriyah itu lebih banyak dari Masehi. Dalam setahun ada kelebihan beberapa hari. Jadi usia Nabi Muhammad SAW ketika wafat itu 63 tahun pakai hitungan Hijriyah. Wa baladuhu Makkah, tempat lahirnya dan tempat tinggalnya adalah Mekah. Beliau di sana mulai lahir sampai menikah sampai jadi nabi dan rasul. Kemudian wa hajara ilal Madinah, kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Nanti ada keterangan yang mana beliau itu faqat ulida bi Makkah wa baqiya fiha 53 sana. Beliau lahir di Mekah dan tinggal di Mekah selama 53 tahun. 40 tahun sebelum jadi nabi dan rasul, kemudian 13 tahun setelah menjadi nabi dan rasul di Mekah. Tempat lahirnya, tempat besarnya, tempat jadi nabi dan rasulnya. Thumma hajara ilal Madinah fa baqiya fiha 10 sinin. Kemudian hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah selama 10 tahun. Thumma tuwfiya fiha fi Rabi'il Awwal sana 11 ba'da al-hijrah. Kemudian beliau wafat di Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dikubur di Madinah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua yang perlu kita ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya 63 tahun pakai hitungan Hijriah. Lahirnya di Mekah, tumbuh di Mekah sampai usia 53 tahun. Kemudian setelah itu hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Lalu wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Yang ketiga, ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah. Kita perlu mengenal kehidupan beliau sebagai nabi dan rasul. Wa hiya 23 sanah, yaitu totalnya adalah 23 tahun. Beliau menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Faqad uhiya ilaihi wa lahu 40 sana, karena beliau mendapatkan wahyu ketika umurnya itu 40 tahun. Jadi menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian perkara keempat yang perlu kita ketahui pula tentang Nabi Muhammad SAW adalah bimadza kana nabiyan wa rasula. Dengan apa beliau menjadi nabi dan rasul? Berarti di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah yang disyarah oleh para ulama, di antaranya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, cenderung membedakan antara nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Yang masyhur yang kita pelajari selama ini, memang ada beda antara nabi dengan rasul. Kalau nabi itu man uhiya ilaihi minal bashar wa lam yu'mar bitablighi. Manusia atau orang laki yang mendapatkan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi untuk dia sendiri atau nanti orang melihat dan orang meniru.
Tujuannya supaya di muka bumi ini masih ada orang yang di atas kebenaran. Tidak rusak semua seluruh dunia. Kemudian kalau Rasul, man uhiya ilaihi minal bashar wa yu'mar bitablighi, orang laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi bedanya terletak di menyampaikan dan tidak menyampaikan. Itu yang masyhur yang kita pelajari selama ini. Namun sebagian ulama yang lainnya berpendapat tidak, Nabi dan Rasul itu sama. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama diperintahkan menyampaikan. Cuman letak bedanya adalah kalau Rasul membawa risalah baru, memperbaiki dan menyempurnakan yang sebelumnya. Kalau Nabi tidak membawa risalah baru, jadi meneruskan risalahnya Rasul yang ada. Karena banyak hadis dan juga banyak ayat yang menerangkan bahwa Nabi juga menyampaikan. Di antaranya hadis sahih bahwa nanti masing-masing Nabi datang membawa umatnya. Ada Nabi yang datang membawa umat kurang dari 10, bawa umat 2, bawa umat 1. Ada Nabi yang datang tidak membawa umat 1 pun. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga menyampaikan. Karena itu jumlah Nabi dan jumlah Rasul itu banyak sekali. Ada yang Allah ceritakan kepada kita sehingga kita kenal, ada yang tidak Allah ceritakan kepada kita sehingga kita tidak mengenalnya. Jumlahnya Rasul berapa? Jumlahnya Nabi dulu berapa? 100? Berapa? 124.000 jumlah Nabi. Kemudian kalau Rasul 315. Ya. Jadi banyak jumlahnya Nabi itu, terutama di kalangan Bani Israel. Ulama-ulama zaman sekarang ini, kalau di kalangan Bani Israel dulu adalah Nabi. Jumlah Nabi itu banyak. Sehingga disebutkan bahwa orang Yahudi itu pernah satu hari membunuh 300 Nabi. Ya. Pernah juga pagi hari membunuh 70 Nabi. Langsung buka pasarnya, seakan-akan mereka tidak berbuat apa-apa. Jadi jumlah Nabi itu banyak sekali, jumlah Rasul juga banyak. Yang jelas itu perbedaan antara Nabi dan Rasul di kalangan ulama. Lah di sini pertanyaannya, dengan apa beliau diangkat menjadi Nabi dan dengan apa beliau diangkat menjadi Rasul? Faqad kana nabiyyan hina nazala ilaihi qaulullahi ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Beliau telah menjadi nabi semenjak turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-'Alaq ayat 1 sampai 5. Ini baru jadi nabi. Yang mana ini juga merupakan isyarat Islam itu agama ilmu. Orang Islam itu harus pintar membaca dan menulis sehingga mengerti yang sebelumnya tidak mengerti. Kemudian thumma kana rasulan hina nazala alaihi qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Kemudian beliau menjadi rasul ketika turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Lalu beliau pun memberikan peringatan sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi menjadi nabi dengan Iqra, menjadi rasul dengan Al-Muddatsir. Kemudian yang kelima yang perlu kita ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bimadza ursil wa limadza. Dengan apa beliau diutus dan kenapa? Beliau diutus oleh Allah itu membawa apa ajarannya? Kenapa kok membawa ajaran seperti itu? Maka jawabannya adalah faqad ursil bi tauhidillahi ta'ala wa syari'atihi
al-mutadamminah li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau diutus dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam syariat Allah itu tercakup perintah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan supaya meninggalkan yang terlarang, hal-hal yang diharamkan. Coba perhatikan di sini ya, bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW ajaran inti, dan ini merupakan ajaran para nabi semuanya, adalah ajaran tauhid, la ilaha illallah. Inilah yang menjadi pertikaian antara nabi dengan orang-orang kafir. Ada 3 masalah yang menjadi pertentangan antara nabi dengan orang-orang kafir. Di antaranya adalah tauhid, la ilaha illallah, ibadah kepada Allah saja, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Jadi beliau diutus dengan itu. Untuk apa beliau diutus? Ursil rahmatan lil alamin. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta semuanya, li ikhrajihim min dhulmati syirki wal kufri wal jahli ila nuril ilmi wal iman wat tauhid. Tugas beliau adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kekafiran, dan kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, cahaya iman, dan cahaya tauhid, hatta yanalu bidzalika maghfiratallah wa ridwanah wa yanju min iqabih wa sakhatih. Sehingga dengan semua itu manusia akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, dan mereka selamat dari hukuman Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau diutus membawa ajaran tauhid dan membawa syariat Allah. Kemudian beliau diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Inilah sekelumit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 5 hal minimal yang kita harus tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Mengenal nasab beliau, yaitu nasab beliau adalah nasab yang paling mulia di antara manusia. Beliau dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, dan dari bangsa Arab. Kemudian yang kedua, mengenal usia beliau, tempat lahir beliau, dan tempat hijrah beliau. Ya, mengenal umur beliau, tempat lahir, dan tempat hijrah. Umur beliau adalah 63 tahun menurut hitungan hijriyah. Kemudian beliau lahir dan tinggal menetap di Mekah, lalu kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, mengenal kehidupan beliau sebagai nabi, yaitu 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kemudian yang keempat, ya, dengan apa beliau menjadi nabi dan dengan apa beliau menjadi rasul. Beliau menjadi nabi dengan Iqra, beliau menjadi rasul dengan Al-Muddatsir. Kemudian yang kelima, ya, dengan apa beliau diutus dan mengapa. Beliau diutus dengan tauhid dan syariat, dan beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian berikutnya lagi, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tahapan-tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW, marahil ad-da'wah al-islamiyah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahapan-tahapan dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, ad-da'wah al-islamiyah. Ini penting ya.
Karena ada yang tidak kenal Nabi dengan serta-merta mengatakan Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan kekerasan, Nabi Muhammad ini teroris dan yang lain-lainnya. Berarti mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak tahu tahapan-tahapan dakwah Islam dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dengan kita tahu ini, kita akan paham beliau tidak seperti itu. Kita nanti akan mengenal 4 tahapan. Jadi ada 4 tahapan. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama adalah ad-da'watu sirran wastamarrat 3 sanawat. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan ini berlangsung sampai 3 tahun. Jadi ketika beliau sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Allah memberikan kepada beliau ilham, memberikan wahyu agar supaya beliau dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Karena ini sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, agar tidak membuat kaget, tidak membuat gejolak, maka sesuai hikmah Allah dakwanya diatur pertama-tama sembunyi-sembunyi dulu. Ini berlangsung sampai 3 tahun, sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan. Dan ada 4 manusia yang paling bahagia, 4 manusia paling beruntung di antara semua manusia. Yang keempat manusia ini ketika didakwai oleh Nabi langsung beriman tanpa pikir-pikir dulu. Yang pertama-tama adalah istri beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, langsung iman. Diajak langsung iman tanpa pikir-pikir dulu. Yang kedua adalah sepupu beliau sekaligus anak asuh beliau yang masih kecil saat itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, langsung beriman. Yang ketiga adalah pembantu beliau yang tentu tinggal bersama beliau, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Yang keempat adalah sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini manusia paling beruntung, langsung iman tanpa pikir-pikir dulu. Coba antum baca di Al-Quran, pengikut para nabi yang langsung iman tanpa pikir-pikir dulu itu dituduh oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik sebagai apa? Sebagai orang yang bodoh. Kamu kok langsung iman, ndak mikir-mikir dulu, tanpa mengkritisi dulu. Dituduh oleh orang kafir, oleh orang munafik sebagai orang yang bodoh, tapi dipuji oleh Allah sebagai orang yang pinter. Itu orang pinter namanya. Ajaran benar kok pakai pikir-pikir dulu. Al-Quran dan As-Sunnah tanpa pikir-pikir dulu. Sami'na wa ata'na. Di antaranya di surat Al-Baqarah, di ayat-ayat awal itu, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha. Ya. Ketika orang-orang munafik itu diajak beriman, mereka mengatakan, apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu? Masa kami iman kayak orang-orang bodoh itu? Jadi orang-orang beriman yang langsung iman tanpa pikir-pikir dulu dituduh sebagai orang yang bodoh. Oleh Allah dijawab, ya kamu yang bodoh itu. Mereka orang pinter, kamu yang pakai mikir-mikir dulu, tuh dikritis, kamu ini yang bodoh. Subhanallah. Kemudian juga di ayat-ayat yang lainnya termasuk pengikutnya Nabi Hud dituduh sebagai apa? Badiyar ra'i, orang-orang yang rendah. Radhiluna badiyar ra'i, orang-orang rendah, orang-orang hina di antara kami yang lekas percaya begitu saja. Jadi ini manusia paling beruntung 4. Kemudian dari sini dakwah menyebar sembunyi-sembunyi, ya, sampai 3 tahun. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa 'adil musyrikin wa andir 'ashiratakal aqrabin. Beliau diperintahkan dakwah terang-terangan. Ad-dakwah al-jahriyah. Langsung beliau naik Bukit Shafa, beliau panggil penduduk Mekah, kumpul semuanya.
lalu beliau memproklamirkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semua diam, tidak ada yang menjawab. Yang menjawab justru pamannya sendiri, Abu Lahab, yang mengatakan, tabban laka sairul yaum alihada jama'tana, celakalah kau wahai Muhammad sepanjang hari, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Subhanallah. Yang menolak pertama kali adalah pamannya sendiri, saudara dari bapaknya. Subhanallah, ini sangat menyakitkan. Kalau penolakan dari orang lain mungkin masih lebih ringan, tapi kalau dari orang dalam sendiri itu lebih menyakitkan. Sehingga ada seorang penyair yang mengatakan, wa dzulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'alal qalbi min waq'atis sayfil muhannadi. Kedoliman yang dilakukan oleh kerabat sendiri lebih menyakitkan, menghunjam ke dalam hati melebihi sayatan pedang muhannada. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Yang celaka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang celaka adalah Abu Lahab dan keluarganya yang kafir, yang menghalangi, yang menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah dakwah terang-terangan, tidak ada perang, maka ada benturan-benturan. Ya, beliau dihina, dicaci, difitnah, dituduh macam-macam, dituduh sebagai sahir, tukang sihir, dituduh sebagai majnun, orang yang gila, macam-macam, diganggu. Bahkan tidak sedikit sahabat yang dibunuh. Ammar bin Yasir, ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, beliau disiksa, beliau enggak kuat, disuruh mengucap kata-kata kafir, beliau ucapkan kata-kata kafir. Kata Nabi, enggak apa-apa, kamu tetap iman. Allah turunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, hatinya penuh dengan iman. Sahabat Bilal disiksa, beliau kuat, beliau mengucapkan ahad, ahad. Lalu dibeli oleh sahabat Abu Bakar, dibebaskan. Sahabat Khabbab disiksa juga, diganggu, disakiti. Sahabat Khabbab sampai datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak berdoa untuk kita, tidak minta tolong untuk kita ya Rasulullah? Enggak kuat ya sahabat Khabbab. Ketika itu Rasulullah di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru memberikan motivasi, kamu ini belum ada apa-apanya dibanding umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu ada yang digergaji sehingga terbelah menjadi dua. Dia tetap istiqomah dalam mengamalkan agama. Umat terdahulu itu ada yang disisir dengan sisir dari besi sehingga terkelupas kulitnya, tampak dagingnya dan tulangnya. Dia tetap istiqomah. Lalu Rasulullah Muhammad SAW bersumpah, Islam pasti menang. Wallahu la yutimmannallahu hadzal amr. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamih. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan Islam. Islam pasti menang. Sehingga keamanan di mana-mana. Ada orang berjalan dari Sana'a ke Hadramut tidak takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah. Atau juga takut kepada serigala yang hendak memangsa kambingnya. Artinya Islam ini pasti menang. Kemudian beliau mengatakan, walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu terburu-buru. Kamu terburu-buru. Ya, butuh kesabaran dulu, enggak bisa terburu-buru. Seperti orang melahirkan. Orang kalau mau melahirkan yang terjadi adalah kontraksi-kontraksi yang sangat menyakitkan itu. Dan sekarang ini umat Islam sedang mengalami kontraksi. Sebentar lagi melahirkan. Sudah di depan mata kejayaan Islam. Sehingga sekarang musuh Islam ini bingung bukan main. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk memadamkan cahaya Allah ini. Dan itu tidak akan pernah bisa. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Ya, mereka akan memadamkan cahaya Allah. Allah enggan. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya ini. Orang yang menghalangi dakwah Islamiyah akan memadamkan cahaya Allah. Ibaratnya adalah seperti orang yang meludah ke matahari. Coba antum nanti di luar, antum melihat matahari, antum meludah ke matahari. Apa yang terjadi?
Ya, matahari tetap nggak kena ludahnya, justru ludah akan mengenai wajahnya sendiri. Sekarang sudah di depan mata kejayaan Islam. Kami selalu mengingatkan siapapun yang menghalangi jalan dakwah, mau merusak Islam, hati-hati, sebentar lagi Islam jaya. Sebentar lagi Islam menang. Anda akan malu sebentar lagi. Anda malu sendiri sebentar lagi. Anda malu karena sudah terbongkar isi hati Anda, isi otak Anda. Islam pasti menang sebentar lagi. Ini adalah janji Allah. Bi'izzi azizin wa dhilli dalilin la yabqa baita madarin wala wabarin illa dakhalahul Islam. Dengan kemuliaan orang mulia dan kehinaan orang hina, Islam akan masuk sampai ke pelosok-pelosok, di rumah-rumah batu, di rumah-rumah bulu, di perkotaan, di pedesaan, Islam akan masuk semuanya. Ini sudah jelas, sudah tampak di depan mata. Di depan mata. Sebagaimana kisah salah satu contoh di Arab Saudi. Beberapa waktu yang lalu, raja yang sebelumnya itu dikelilingi oleh orang-orang liberal, sehingga saat itu liberal di atas angin kurang lebih 10 tahun. Luar biasa, karena banyak memang orang mencari keridhaan raja, bukan keridhaan Allah, sehingga apa selera raja dia pun akan melakukan seperti itu. Keluar semua isi hati. Pembenci Islam, orang munafik, subhanallah, dalam sekejap Allah merubah keadaan. Ketika raja mati, ganti raja baru, kebijakannya berbeda 180 derajat. Ya, semua yang punya pemahaman model-model liberal dipecati semuanya. Dipecat semuanya, ya, dan mereka malu sendiri, malu. Sudah terlanjur mengutarakan isi hatinya, isi otaknya, ternyata keadaan berubah. Seperti itu. Jadi ini dakwah terang-terangan, tapi tidak ada peperangan. Dan ini berlanjut sampai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Jadi selama 10 tahun dakwah terang-terangan tanpa ada perang. Diapa-apakan ya diem aja, karena memang belum punya kekuatan. Mau kelawan gak mungkin. Di Ka'bah itu banyak berhala. Bahkan ketika Nabi menaklukkan Mekah, di Ka'bah itu ada 300 lebih daripada berhala. Ya nggak bisa apa-apa, dibiarkan aja waktu itu berhala-berhala ini. Lalu pindah ke al-marhalatu tsalitsah, tahapan yang ketiga, yaitu ad-da'wah al-jahriyah ma'a qital man ibtada'a bil qital. Dakwah terang-terangan sekaligus memerangi siapa yang memulai memerangi. Ini sudah mulai ada jihad. Ini ketika sudah berada di Madinah. Jihad sudah ada, tapi jihadnya masih jihadud dafa' atau jihad defensif, yaitu hanya mempertahankan diri. Ada yang nyerang, dilayani. Gitu aja. Dan ini berlanjut sampai perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Ini sampai tahun ke-6 Hijriah. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu, maka pindah ke tahapan yang terakhir, al-marhalatur rabi'ah, tahapan yang keempat, ad-da'watu al-jahriyah ma'a qital man yaqifu fi sabilid da'wah. Dakwah terang-terangan sekaligus memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Ini berlangsung sampai hari kiamat. Jadi jihadnya bukan hanya jihadud dafa', tapi juga jihad at-talab. Bukan hanya jihad defensif, tapi juga jihad ofensif. Mengadakan perluasan ekspansi untuk membebaskan manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan, kekafiran, kesyirikan, kebodohan, menuju cahaya ilmu, cahaya tauhid, cahaya syariat Allah, cahaya kebenaran. Ini berlangsung sampai hari kiamat. Nah, kalau antum lihat di sini, Nabi menyebarkan Islam dengan kekerasan atau tidak? Sama sekali tidak. Justru beliau itu banyak diganggu, diam saja, ya. Dan perang dalam Islam ini tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, memberantas kedoliman. Kalau nggak bisa tegak kecuali dengan itu, ya itu harus ditegakkan. Salah satu contoh saja, Yahudi datang ke Palestina, menjajah Palestina. Yang punya negara diusir. Mereka membangun rumah-rumah mewah di atas puing-puing rumah bangsa Palestina.
Ya kan? Lah kita disuruh diem saja. Kita disuruh diem saja. Kalau kita ngelawan, kita dituduh sebagai teroris. Lucu kan? Sementara kalau Yahudi membantai kaum muslimin, membombardir kaum muslimin dengan pesawat tempurnya yang mati banyak, tidak ada satupun yang mengatakan Yahudi adalah teroris. Lucu kan? Ya, inilah kacamata dunia. Karena itu kita jangan terpengaruh oleh media. Media dikuasai oleh mereka. Yang kita kasih adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan penjelasan-penjelasan para ulama Rabbaniyun. Itulah ukurannya. Jelas di sana nanti. Jadi lucu, teroris dituduh sebagai pahlawan, pahlawan dituduh sebagai teroris, orang teraniaya dituduh sebagai teroris, yang zalim dituduh sebagai pahlawan. Terbalik semuanya, terbalik semuanya. Itulah tatanan dunia. Jadi kita jangan pernah terpengaruh. Kemudian yang terakhir, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Ada 3 permasalahan yang ini menjadi pertentangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir. Inilah crash antara Nabi dengan orang-orang musyrik pada saat itu dan sepanjang masa. Yang pertama-tama adalah qadhiyatut tauhid, masalah tauhid, ibadah kepada Allah saja. Tauhid ini ruang lingkupnya luas ya, bukan hanya masalah ibadah, tapi juga masalah hukum dan yang lain-lainnya. Kalau kita bicara tauhid, maka kebalikannya adalah bicara tentang syirik. Orang-orang kafir pada zaman Nabi itu bukan tidak percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan, apa jawaban mereka? Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang memiliki semuanya, jawabannya adalah Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang ngatur semuanya, jawabannya adalah Allah. Jadi mereka kalau ditanya siapa, jawabannya selalu Allah, 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 Allah. Tapi semua ini nggak ada manfaatnya karena mereka menyekutukan Allah, syirik, menyekutukan Allah. Salah satu contoh surat Al-A'raf ayat nomor 58. Al-A'raf 58. Ya, atau yang lebih spesifik lagi ya, surat Yunus saja. Yunus ayat 31. Itu lebih spesifik. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, ini tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik, tanyakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya semuanya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Siapa yang memberi kamu rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Menghidupkan dan mematikan. Siapa yang mengatur semuanya? Pasti mereka akan menjawab Allah. Ini satu hal penting ya. Jadi orang-orang kafir pada zaman Nabi itu bukan gak percaya kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah adalah pencipta semuanya, Allah adalah pemilik semuanya, Allah adalah pengatur semuanya. Mereka percaya itu. Tapi ini tidak ada manfaatnya sama sekali, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka syirik, menyekutukan Allah. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita ibadah kepada Allah saja, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian di surat Al-Baqarah juga 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilahmu adalah ilah yang maha esa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Dia adalah maha pemurah lagi maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian juga di surat Al-Anbiya ayat nomor 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tiadalah kami mengutus sebelum kamu daripada rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku, maka ibadahlah kepadaku. Jadi ini inti masalahnya apa? Inti masalahnya adalah tauhid, ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Mereka berat, ya. Karena itu di dalam surat yang lainnya, di surat Shad ayat nomor 5, semua nabi masalahnya di sini. Ketika diajak ibadah kepada Allah, kalau minta-minta kepada Allah, kalau berdoa kepada Allah, ya, berhukum dengan hukum Allah, taat mutlak kepada Allah, cinta kepada Allah, ya. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Surat Shad ayat 5. Apakah dia akan menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Nah, ini adalah sesuatu yang aneh. Kami enggak mau. Jadi ini masalah yang pertama. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Islam ini harus paham tauhid, la ilaha illallah. Dan syirik itu macamnya banyak sekali. Di antaranya ada 4 macam syirik besar. Yang pertama-tama adalah asyirku, syirku an-niyah, syirik dalam hal niat, niat-niat yang enggak ikhlas, riya, sum'ah, ya, niat-niat duniawi, materi dan yang lainnya. Ini pembahasannya luas. Yang kedua adalah syirku da'wah, syirik dalam doa, minta-minta kepada selain Allah. Ini masih banyak, ya, minta-minta kepada pohon, minta-minta kepada batu, minta-minta kepada pantai selatan dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah syirkul mahabbah, syirik dalam cinta, mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah, bahkan kadang lebih daripada cintanya kepada Allah. Wah, ini banyak, terutama sekarang adalah cinta kepada dunia. Kemudian yang keempat adalah syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ini berhubungan dengan hukum. Hukum itu harus hukumnya Allah. Hukum selain hukum Allah adalah hukum taghut. Ya, hukum selain hukum Allah namanya adalah hukum taghut. Ya. Yang mana disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ada juga fasikun, ada juga zalimun. Orang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Bisa fasik, bisa zalim. Kalau dia mengatakan hukum selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah, sama, apalagi lebih baik, maka ini adalah kafir. Tapi kalau dia meyakini hukum Allah adalah hukum yang terbaik, enggak ada tandingannya, cuma dia berhukum dengan selain hukum Allah karena ada tendensi lain, maka ini bisa masuk dalam kefasikan atau kedzaliman. Ini masalah penting tauhid, la ilaha illallah. Kemudian masalah yang kedua yang menjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir adalah risalatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah beliau adalah utusan Allah. Orang-orang kafir itu enggak percaya. Masa ini utusan Allah, ini manusia biasa, ini saya kenal dia. Ini teman saya dulu. Ya, saya dulu main-main dengan dia. Wah, ini anak yang kemarin kecil karena sudah gede kok ngaku jadi rasul. Nah, ini yang mereka keberatan. Mereka menolak kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah, mendapat wahyu. Sehingga mereka mengatakan in antum illa basyarum mithluna. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Ya. Kemudian dijawab oleh para rasul itu sebagaimana di surat Ibrahim ayat 10-11, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum
Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Iya, kami adalah manusia seperti kamu, sama. Tapi Allah memberikan anugerah kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Allah memberikan wahyu. Enggak boleh protes. Jadi mereka itu protes. Kenapa Rasulnya manusia bukan malaikat saja? Mestinya Rasulnya kan malaikat. Lalu oleh Allah dijawab, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Kalau seandainya Rasulnya adalah malaikat, tentu kami jadikan malaikat menjelma jadi manusia. Nanti akan kacau. Mana yang menjelma jadi manusia, mana yang pura-pura mengaku sebagai malaikat menjelma jadi manusia. Karena kalau malaikat jadi Rasul kan gak nyambung. Malaikat di alam lain, kita di alam lain, kapan ketemunya? Gak nyambung. Jadi mereka gak percaya, mereka nolak. Kemudian juga di antara alasan mereka adalah itu tadi di surat Al-An'am ayat 9, kemudian di surat Az-Zukhruf 31 32, laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa yang jadi rasul kok Muhammad? Bukan orang ini aja si fulan. Muhammad ini anak yatim, miskin. Si fulan ini anak terhormat, orang pintar, kaya. Kok enggak dia saja yang jadi rasul? Ya, yang lebih terhormat. Jadi protes. Jadi protes, hasud, iri dengki. Lalu dijawab oleh Allah, ahum yaksimuna rahmat rabbik? Apakah mereka membagi-bagi rahmat Allah? Itu kan urusan Allah. Allah milih siapa jadi rasul itu urusannya Allah. Dan Allah lebih tahu, pasti tepat, itu enggak mungkin salah pilih. Dan macam-macam alasan mereka. Ya, mereka mengatakan kenapa rasulnya ke orang miskin bukan orang kaya saja. Kenapa macam-macam. Ya itulah orang enggak beriman. Kalau rasulnya miskin katanya kenapa rasulnya miskin? Kalau rasulnya kaya, ya enak saja rasulnya kaya, bukan miskin kayak kita. Itu mana yang benar terus? Itu yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga adalah al-ba'tsu ba'dal maut. Masalah kebangkitan setelah kematian. Mereka enggak percaya. Mana mungkin orang sudah mati bisa dihidupkan lagi. A idza mitna wa kunna turaban wa 'idhama a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun. As-Saffat ayat 17, 16, 17. Apakah setelah kami mati, kami sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan lagi? Bagaimana dengan nenek moyang kami dahulu? Mereka enggak percaya. Masa sudah mati gitu dibangkitkan lagi? Lalu oleh Allah dijawab, banyak jawabannya Allah. Di surat Al-Baqarah saja Allah menyebutkan 5 kisah nyata tentang Allah bisa menghidupkan orang setelah mati. Ya. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'am fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wandur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ya, ini heran, ini negeri sudah hancur, bisakah Allah menghidupkan negeri yang hancur ini? Lalu Allah mematikan dia selama 100 tahun. Dimatikan Allah 100 tahun. 100 tahun lalu dibangkitkan oleh Allah. Lalu dia ditanya, berapa lama kamu di sini? Dia mengatakan, aku di sini 1 hari atau setengah hari. Berapa tahun? 1 tahun. Kenapa dia kok mengatakan 1 hari atau setengah hari? Karena dia melihat makanannya masih utuh. Subhanallah. Jadi makanan yang dia bawa masih utuh. Jadi ibaratnya ya, mungkin dia pagi-pagi beli pecel. Lalu setelah beli pecel dimatikan oleh Allah 100 tahun. Pecelnya masih utuh. Jadi dia beranggapan saya di sini 1 hari atau setengah hari. Dan buktinya ini pecelnya masih utuh. Kalau sudah nginep kan pecelnya sudah mambu, rusak. Makanannya masih utuh. Lalu apa kata Allah? Kamu lihat keledaimu. Kamu lihat keledaimu itu. Ternyata keledainya jadi tulang belulang. Subhanallah. Makanannya, minumannya masih utuh. Keledainya jadi tulang belulang. Lalu keledai itu oleh Allah disusun lagi, jadi keledai lagi, hidup lagi.
Barulah dia mengatakan, iya, saya sekarang baru sadar Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh nyata. Di Al-Baqarah aja ada 5 contoh nyata. Belum lagi di surat Al-Kahfi dan yang lain-lainnya. Jadi ini 3 permasalahan yang menjadi pertentangan antara Nabi dengan orang-orang kafir. Tadi ada 4 tahapan dakwah Nabi. Yang pertama apa? Dakwah Assyria, dakwah sembunyi-sembunyi, berapa tahun? 3 tahun. Yang kedua, dakwah Al-Jariyah, dakwah terang-terangan tanpa ada perang sampai hijrah, berarti 10 tahun. Yang ketiga, dakwah terang-terangan disertai memerangi siapa yang memulai memerangi. Sampai kapan? Tahun 6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang keempat, dakwah terang-terangan sekaligus memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Ini berlaku sampai hari kiamat. Kemudian yang terakhir tadi ada 3 masalah yang menjadi pertentangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik. Yang pertama apa? Tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua adalah masalah risalah. Mereka enggak percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga, masalah kebangkitan setelah kematian. Mereka enggak percaya. Jadi tulang belulang masa hidup lagi. Padahal Allah bisa. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kita dulu enggak ada, Allah jadikan kita ada. Berarti mengulang lagi lebih mudah. Demikian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Waktu sudah jam 10. Saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan 1-2 yang sudah masuk di SMS. Sudah, jangan ngirim lagi karena sudah ada banyak yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seberapa penting kita mengetahui asal usul guru kita, nasab, juga sanad ilmunya? Bagaimana sikap paling bijak dalam memanfaatkan medsos dewasa ini dan seterusnya? Panjang lebar ya. Saya pilih satu aja. Saya pilih yang pertama mengenai mengetahui nasab guru dan sanad ilmunya. Itu penting. Bagaimana mungkin antum berguru kepada orang yang misterius? Iya. Ini termasuk berguru di dunia maya. Antum enggak tahu siapa dia, enggak kenal. Kok berani-beraninya berguru itu loh. Sehingga ada sekarang ini kan gabung dengan Telegram, gabung dengan WhatsApp. Enggak tahu siapa itu. Kita enggak kenal dengan siapa dia, enggak tahu. Jangan, kan bahaya sekali. Kita belajar kepada orang yang misterius, aneh itu, tersesat nanti. Jadi usahakan belajar kepada guru yang kita kenal. Guru itu saya tahu dia, tahu keluarganya. Jadi kita di atas bayyinah, terang benderang. Makanya Nabi selalu diterangkan, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari dirimu sendiri. Kamu kenal dia, kamu tahu dia, kamu tahu nasabnya, kamu tahu keluarganya. Jadi bukan orang misterius. Ini penting. Jadi hati-hati dengan belajar di dunia maya. Sekarang ini banyak channel-channel Telegram saja ada berapa sekarang. Kelompok ini, kelompok itu macam-macam. Daftar semuanya, gabung semuanya, hasilnya adalah pusing. Hasilnya adalah bingung. Hasilnya adalah stres, puncaknya adalah gila. Ya, belajar dengan orang tidak dikenal. Jangan gampang-gampang gabung-gabung itu. Jadi orang yang benar-benar kita tahu, kenal, tahu siapa dia. Kemudian juga sanad ilmunya, ini penting. Ilmu agama itu nggak bisa belajar sendiri dari buku. Itu namanya sahafi. Sahafi itu belajar otodidak. Itu nggak boleh. Harus, ya, kita harus punya guru. Guru kita punya guru. Gurunya punya guru. Bersambung sampai kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu jelas harus. Jangan belajar kepada guru yang kita tidak tahu siapa dia, misterius, dan juga kita tidak tahu sanad ilmunya. Ini penting ya. Ilmu ini bukan main-main. Inna hadzal ilma din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Kamu perhatikan dari siapa kamu mengambil agama ini. Seperti itu.
Ustadz, apakah kebangkitan setelah kematian itu kebangkitan rohani atau kebangkitan fisik dan jasmani? Yang benar, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kebangkitan dua-duanya, jasadnya dan rohnya. Jasad dan rohnya. Jadi bukan hanya roh saja, tapi juga sekaligus jasad. Ya ayyatuhan nafsu. An-nafsu, kata-kata nafsu itu bisa bermakna roh saja, bisa bermakna roh dengan jasad. Bisa bermakna roh dengan jasad. Seperti itu. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika orang mati itu ada satu bagian tubuhnya yang masih utuh, ajabud danab. Itu tulang belakang, tulang ekor, ajabud danab. Dari situlah dia nanti akan tumbuh lagi. Jadi badannya dengan rohnya ya, bukan roh saja. Itu tidak ada khilafiyah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa benar dosa syirik tidak akan diampuni Allah? Terus kalau ia benar-benar mau insaf dan bertobat bagaimana? Padahal Allah sendiri Maha Pengampun. Dosa apapun diampuni oleh Allah. Yang penting kita taubat sebelum mati. Adapun ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik itu kalau dia mati dalam keadaan belum taubat. Tapi kalau taubat diterima oleh Allah. Coba antum baca di surat Maryam ya, tentang orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Allah marah itu, langit hampir pecah. Allah marah. Tapi apa kata Allah setelah itu? Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Kenapa mereka tidak tobat saja, tidak minta ampun kepada Allah? Seperti itu. Jadi oleh Allah masih diberi tawaran. Kamu sudah menyekutukan Allah, syirik, mengatakan Allah itu punya anak. Karena akidah Nasrani tentang Nabi Isa itu ada 3 macam. Yang pertama-tama adalah Isa adalah Tuhan. Yang kedua, Isa adalah anak Tuhan. Yang ketiga adalah tsalitsu tsalatsa. Isa adalah satu di antara 3 unsur yang dikenal dengan Trinitas. 1 dalam 3, 3 dalam 1, membingungkan. Ya. Tapi oleh Allah masih beri tawaran. Apa kamu tidak tobat? Tobat saja, minta ampun, diampuni oleh Allah. Jadi orang dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun, yang penting adalah tobat. Dan tobat jangan ditunda-tunda. Islam tidak melihat masa lalu kita. Yang dilihat orang Islam adalah, yang dilihat dalam Islam adalah sekarang kita ini siapa, dan ke depan kita ini siapa, akhir umur kita seperti apa. Nah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Al-ibratu bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi ibrah adalah akhir yang sempurna, bukan awal yang penuh dengan kekurangan dan cacat. Mungkin perjalanan kita terseok-seok di lembah hitam, banyak dosa ini itu macam-macam. Yang penting setelah itu adalah taubat. Ya sudah, taubat. Lalu tambah baik, tambah baik, tambah baik. Puncaknya adalah husnul khatimah, penutup umur yang terbaik. Karena itu majelis taklim kita namanya adalah Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khatimah. Moto kita adalah upaya meraih husnul khatimah dengan meniti jejak salaful ummah. Harapan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Seperti itu. Demikian, wallahu alam, itu dulu aja. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang kita kaji ini bisa kita amalkan. Allah menjadikan kita istiqomah. Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.